Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Nimade Lismayanti, Guru Pengampu Mata Pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di SMK Negeri 1 Sawan, Buleleng, Bali. SMK Negeri 1 Sawan merupakan satu-satunya sekolah kejuruan yang ada di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pendidikan merupakan proses menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik. Masing-masing peserta didik sebagai individu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Sebagai guru, kita memiliki tugas untuk menghantarkan mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, peserta didik juga memiliki beragam gaya belajar, kesiapan, kondisi ekonomi, dan karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, saya selaku pengampu mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi Challenge Choice atau sisi berirama di SMK Negeri 1 Sawan. Adapun langkah dalam alur irama dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Proyek IPAS terdiri dari I, yaitu identifikasi, R, refleksi, A, aktualisasi, M, mengukur, dan A yang terakhir itu adalah akibat atau dampak yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Praktik baik ini penting dilakukan agar seluruh guru di Indonesia dapat mengikuti dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi guna mewujudkan merdeka belajar. Adapun peran saya sebagai guru dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini tentu saja sebagai perencana, pelaksana, evaluator, dan juga moderator serta fasilitator. Jadi kita sebagai guru memiliki peran yang sangat besar because teacher is the best actor of the world. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di sini terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi hasil. Berikut video praktik pembelajaran berdiferensiasi Challenge Choice berirama pada mata pelajaran Proyek IPAS yang telah saya lakukan. Pembelajaran diferensiasi ini diterapkan pada ketiga elemen capaian pembelajaran, yakni pada elemen menjelaskan fenomena secara ilmiah, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, dan menerjemahkan data dan bukti secara ilmiah. Konsep diferensiasi yang saya kembangkan dengan memberikan challenge choice, yaitu beberapa tantangan yang dapat dipilih oleh siswa untuk mencapai ketiga elemen dalam capaian pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, pengecekan kehadiran dan kesiapan siswa dalam pembelajaran sangat penting dilakukan. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk melakukan silence yang merupakan budaya sekolah untuk memusatkan fokus siswa dalam pembelajaran. Adapun penerapan alur irama dalam praktik baik pembelajaran ini untuk I yang pertama yaitu proses identifikasi. Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan tes diagnostik non-kognitif awal dengan metode kuis untuk siswa yang membawa handphone dan memiliki kuota. Tes dilakukan dengan memberikan link kuisis yang bisa dikerjakan secara online. Selanjutnya, bagi siswa yang tidak membawa HP diberikan tes secara tertulis. Hal ini juga menjadi data identifikasi awal tentang kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain dengan memberikan tes diagnostik non-kognitif awal, identifikasi juga dilakukan dengan membangun kesepakatan kelas untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masing-masing peserta didik dalam pembelajaran, serta wawancara singkat dan observasi keadaan dan kebutuhan peserta didik. Tidak terlalu serius dan bercanda, tidak terlalu serius juga tidak bercanda maksudnya. Selanjutnya, siswa duduk secara berkelompok. Kelompok ini dipilih secara acak dengan tujuan
siswa dapat saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan karakteristik dan kesiapan dalam pembelajaran. Pada tahap selanjutnya, saya menyampaikan elemen-elemen capaian pembelajaran dan secara lebih detail menyampaikan tujuan pembelajaran dengan tema proyek mengatasi masalah sampah di lingkungan. Langkah irama yang kedua, refleksi. Siswa diberikan pilihan tantangan atau challenge choice yang berupa diferensiasi konten, yaitu peserta didik diberikan pilihan berbagai sumber belajar berupa modul dan buku referensi tercetak, modul dan buku digital, link artikel dan sumber referensi dari internet dan video YouTube. Peserta didik juga diberikan pilihan tantangan atau challenge choice berupa diferensiasi proses dalam memahami proyek dan menyajikan pemahaman mereka dengan pilihan tantangan atau challenge choice berupa penyajian dengan tulisan tangan di buku tulis, mengetik di dokumen dan disajikan dalam doc maupun PDF, penyajian dalam bentuk PowerPoint, Canva, majalah dinding maupun video TikTok. Langkah selanjutnya itu langkah aktualisasi. Dalam proses ini, peserta didik secara berkelompok diberikan pilihan tantangan atau challenge choice memilih jenis pengolahan sampah yang akan dilakukan. Tentunya, sebelum melakukan pengolahan sampah, peserta didik diarahkan untuk membuat rancangan penelitian pengolahan sampah. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih jenis pengolahan sampah yang dilakukan. Pada prosesnya, peserta didik secara berkelompok menyusun proyek pembuatan pupuk kompos, pembuatan ekoenzim, proyek produk kreatif sampah plastik maupun pengolahan sampah lainnya. Langkah irama yang keempat, mengukur. Dengan penilaian formatif yang dilakukan secara non-tes, melakukan observasi dan wawancara langsung pemahaman siswa terkait kemajuan proyek yang dilakukan serta berdasarkan challenge yang telah mereka ambil. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan melalui presentasi akhir proyek yang mereka lakukan. Langkah irama yang kelima yaitu akibat, yaitu melakukan proses refleksi akibat atau dampak yang dirasakan langsung oleh siswa dengan pelaksanaan pembelajaran. Oh, senang dan menyenangkan. Oke, ada restu? Ya? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Ikut beberapa tanggapan atau testimoni dari siswa, orang tua, dan juga Bapak Kepala Sekolah terkait praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya merasa sangat senang ketika mengikuti pembelajaran tersebut karena saya diberi kebebasan untuk mencapai sebuah tantangan yang diberikan dan juga banyak praktek-praktek seperti pembuatan pupuk kompos dan juga pembuatan ekoenzim. Terima kasih Ibu Lisma sudah memberi ruang anak kami untuk berproses belajar sesuai dengan passionnya, sehingga anak kami bisa mempraktekkan secara kehidupan nyata dan berimbas ke rumah kami menjadi bersih dan rapi. Saya Imade Rasta, Kepala SMK Negeri 1 Sawan, sangat mensupport dan mendukung apa yang dilakukan oleh guru saya Nimade Lisma Yanti, yaitu suatu proses pembelajaran berdiferensiasi dengan model challenge choice beralur irama. Sangat luar biasa, mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh guru kami yang luar biasa ini. Semangat Dek Lisma, maju terus, pantang mundur. Semangat untuk Bu Lisma, karyanya layak untuk ditiru. Demikianlah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi challenge choice berirama pada mata pelajaran Project IPAS yang sudah saya lakukan. Dari keseluruhan pembelajaran dan praktik baik yang saya lakukan, dapat kita simpulkan bahwa sebagai guru kita harus lebih mengenal potensi dan karakteristik dari peserta didik, karena setiap peserta didik adalah unik. Terapkan budaya positif penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar.